Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang berbahagia, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Bersama saya Dr. Yuan Ashari SOC SHMH, kita akan mengkupas tentang membuka aib seseorang atau sekaligus ada beberapa atau seseorang yang membongkar aib istri atau sebaliknya istri membongkar aib suami. Dalam ajaran agama Islam, Allah telah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu jatanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni itsmu. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu membuka aib seseorang. Janganlah kamu menjelek-jelekkan saudaramu. Karena menjelek-jelekkan saudaramu, membuka aib saudaramu sama dengan kamu memakan daging darahmu sendiri. Ini ancaman Allah kepada kita semua selaku umat yang benar-benar bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hindarkanlah diri kita dari perbuatan yang murka di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga keluarga, kerabat sekitar, marilah kita ajak untuk duduk bersama, sepakat untuk tidak mempergunjingkan orang lain. Dalam hal ini, apabila kita termasuk orang yang terhindar dari mempergunjingkan orang lain, maka kita akan termasuk orang yang sangat beruntung di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dan hendaklah ada sekelompok umat yang mengajak kepada perbuatan yang ma'ruf dan mencegah kepada kemungkaran. Sesungguhnya mereka itu orang-orang yang beruntung di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Termasuk kita untuk menghentikan perbuatan pergunjingan, membuka aib istri, atau seorang istri membuka aib suami. Ini sangat dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang terjadi walaupun sudah bercerai ataupun proses perceraian, tidak boleh sang suami membuka atau membongkar aib istri. Karena itu akan berdampak dengan psikis anaknya dan istrinya ke depan apabila diketahui semua publik di dunia jagat raya ini kejelekan dan keburukan, yaitu dibongkar habis, dipertontonkan atau dipublikasikan ke publik. Itu sangat tidak bagus. Karena Rasulullah Muhammad SAW, kita harus berpedoman kepada sifat teladan Rasulullah. Rasulullah apabila ada sesuatu yang tidak pas, maka dia akan bermusyawarah terlebih dahulu kepada para sahabat. Rasulullah bermusyawarah kepada istri yang tercinta, yaitu Siti Khadijah. Itu sifat Rasulullah. Tidak pernah dia mempergunjingkan orang, menjelek-jelekan orang di depan umum. Itu sifat Rasulullah, tidak pernah seperti itu. Rasulullah tidak pernah yaitu mempergunjingkan orang lain. Kalau ada sesuatu yang tidak pas, sesuatu yang kurang berkenan, Rasulullah selalu musyawarahkan, klarifikasi terlebih dahulu. Dan apapun yang terjadi selalu dengan hasil musyawarah, dengan kata-kata yang sangat bijak. Itu yang Rasulullah sampaikan kepada seseorang apabila dia tidak berkenan. Maka dalam hal ini kenapa mempergunjingkan orang lain, mempublikasikan kejelekan orang lain, termasuk itu istri, kepada semua umat di muka bumi ini. Karena itu akan berdampak dengan masa depan sang istri tersebut, akan berdampak dengan masa depan anak-anak tersebut, dengan cucu-cucunya apabila diketahui. Begitu malunya dan begitu benar-benar tersakiti seorang istri apabila dibongkar aibnya di depan umum.
Maka dari itu, kita harus bertekad bahwa menjauhi diri kita dari perbuatan membuka aib orang lain. Jauhilah diri dan keluarga kita dari siksa api neraka. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusikum wa ahlikum naro. Hai orang-orang yang beriman, jauhkanlah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Kalau kita sibuk dengan menjelek-jelekkan orang lain, berarti kita bergelimang dengan perbuatan neraka jahanam. Nah, dalam hal ini tidak baik kita selaku anak negeri, selaku warga negara yang baik, bahwa kita harus musyawarah sesuai dengan Pancasila. Sila keempat itu makna sila keempat Pancasila itu kita harus bermusyawarah, mengambil keputusan yang bijak dengan bijaksana. Jangan kita frontal atau langsung menjelekkan dan mengada-ada terkadang. Nah, ini tidak boleh. Tidak boleh kita mengada-ada atau melebih-lebihkan perbuatan-perbuatan kejahatan yang dilakukan orang lain, seolah-olah orang lain itu berbuat yang jahat sangat hina, dibesar-besarkan. Nah, ini di dalam ajaran agama Islam sangat dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita terus mempergunjingkan orang lain, kita terus membuka aib istri, membongkar aib istri di depan publik, maka orang-orang ini akan menjadi ahli neraka kalau tidak dihentikan. Boleh kita untuk berdiskusi, boleh kita untuk mencari keadilan, tapi cukup jangan sampai kita terlena, terjerumus ke dunia, yaitu tadi dunia menjelek-jelekan orang lain, atau dengan kategori itu fitnah, kan akan berujung dengan fitnah. Dengan sesuatu ketidakterimaan seseorang yang difitnah, seseorang yang dibesar-besarkan kejelekannya, seterusnya akan timbul konflik. Sehingga di dalam ajaran agama Islam, apabila melakukan konflik, itu adalah neraka ancamannya. Jadilah kita menjadi manusia yang bermanfaat buat orang lain, menyejukkan hati orang lain. Tidak boleh kita menimbulkan suasana keruh, menimbulkan suasana konflik sehingga akan membakar emosi seseorang, walaupun itu istri sendiri. Ingat bahwa ada anak, ada cucu, ada suami, dan seterusnya. Seseorang apabila kedepannya yaitu disibukkan atau dikabarkan dia merasa terkhianati, dijelekkan, dibongkar aibnya, akan nanti berdampak dengan keturunan keluarga dan anak cucu, dan seterusnya akan mengakibatkan fatal, yaitu dengan perkembangan anak-anak mereka, perkembangan psikis, perkembangan mental, perkembangan berbagai macam ke depan itu, yaitu yang harus dijaga. Maka dari itu, hindarkanlah kita dari perbuatan julid, hindarkan kita dari perbuatan membuka aib, bongkar aib seseorang, dan seterusnya, apalagi itu di depan publik, di depan umum, di televisi, dan seterusnya, di radio, surat kabar. Karena ini akan berbahaya sekali dan akan mengancam keselamatan mental, psikis keturunan kita ke depan, generasi bangsa ke depan, atau generasi keluarga itu ke depan akan terancam dari sisi psikisnya, dari sisi karakter, mental, dan seterusnya. Karena tekad kita adalah untuk menjadikan warga negara Indonesia yang baik dan benar, warga negara yang patriotisme, cinta tanah airnya, dan bagaimana dia akan mencintai negara ini apabila dengan keluarganya saja tidak cinta, dengan dirinya tidak cinta, dengan anak-anak keturunannya dia tidak cinta. Bagaimana dia harus mencintai Rasulullah, mencintai nabi-nabi Allah, bagaimana untuk mencintai negeri kita ini, sedangkan dirinya saja dia tidak cinta, keluarganya tidak cinta. Nah, ini hal-hal yang sangat buruk yang dapat merusak yaitu mental anak-anak generasi muda yang akan datang.
Barakallah. Semoga bermanfaat buat kita semua. Jangan lupa subscriber dan komen, like dan seterusnya, bantu share channel YouTube kami Dr. Yulan Azhari TV. Barakallah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.